Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Ibu dengan materi meragakan adegan prahmen. Marilah kita lihat peta kompetensinya. Teknik bermain prahmen. Yang pertama harus ada olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Nah, di dalam kita sudah mengetahui olah tubuh, olah rasa, dan olah suara, itu akan ada yang dinamakan dengan teknik dasar akting. Pengertian prahmen. Prahmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita atau lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Prahmen sering juga disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat. Pementasannya hanya berupa adegan inti dengan jalan cerita yang sederhana. Pertunjukan teater biasanya menggunakan naskah drama yang cukup panjang dengan banyak babak maupun adegan. Adapun yang kita lihat sekarang atau yang kita artikan, apakah itu seni teater? Teater berasal dari kata teatron. Ini adalah bahasa Yunani yang artinya tempat pertunjukan. Ada yang mengartikan gedung pertunjukan, ada yang mengartikan panggung atau stage. Dalam arti luas, teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Sedangkan arti sempit teater adalah kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas, disaksikan oleh penonton. Media ungkapnya di sini menggunakan percakapan, gerak, dan laku. Itu yang sering dinamakan dengan acting. Dengan atau tanpa dekorasi, didasarkan pada konsep naskah yang lengkap dengan diiringi ilustrasi musik, nyanyian, maupun gerakan. Teknik dasar akting teater. Istilah akting pasti sudah tidak asing. Orang sering dikatakan berakting kalau melakukan tingkah laku yang berbeda dari biasanya atau bertingkah laku menirukan tingkah laku orang lain. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan akting? Akting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Dalam akting ini, kita tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, itu dinamakan dengan overacting. Kalau kekuatannya kurang, itu dinamakan dengan underacting. Kemudian dalam akting teater ada olah tubuh. Nah, ini kita lihat gambarnya, itu dinamakan dengan olah tubuh. Kemudian ada olah suara, itu ada foto orang yang mengeluarkan suara sesuai dengan intonasi dan artikulasinya. Kemudian yang terakhir itu adalah olah rasa. Nah, itu yang dinamakan dengan teknik dasar akting. Olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh menjadi pusat perhatian penonton saat seorang aktor teater di atas panggung. Tubuh merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater. Tubuh melalui gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Bagian-bagian daripada olah tubuh
di sini adalah yang perlu kita lihat, ada bagian kepala, bagian lengan, bagian badan, dan bagian pinggul. Nah, itu yang pertama yang harus kita perhatikan dalam olah tubuh. Berikutnya kita lihat olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaannya ada intonasi, diksi, artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Seorang aktor perlu latihan olah suara dengan tahapan-tahapan tertentu. Latihan olah suara dapat dilakukan dengan pengucapan kata vokal seperti A, I, U, E, O sesuai dengan bentuk mulut. Nah, marilah kita lihat yang pertama itu adalah bentuk mulut waktu pengucapan A. Seperti mana? Papa, Nana, Dada. Berikutnya bentuk mulut waktu pengucapan I. Seperti kata Kiki, Lili, Siri, Pipi. Bentuk mulut waktu pengucapan E seperti Dede, Tere, Tele, Lele. Bentuk mulut waktu pengucapan U, misalnya kata kuku, duku, lugu, susu, guru. Bentuk mulut waktu pengucapan O, misalnya pada kata toko, bobo, mono, foto, soto. Nah, itulah olah suara. Kemudian kita lihat ke olah rasa. Latihan olah rasa di sini kita lihat akting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seseorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Aktor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Tentu hal itu bisa terjadi kalau mampu berkonsentrasi, mengolah rasa dan emosi. Untuk itu, seorang pemain teater perlu berlatih konsentrasi, perasaan, dan emosi dengan latihan olahraga seperti latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada waktu objek sesuai dengan tujuan. Misalnya, pikiran fokus pada hafalan naskah, lawan main, dan pada permainan di atas panggung. Pikirannya tidak terbagi dengan berbagai hal yang lain. Contoh, lakukanlah latihan ini konsentrasi dengan 2 orang berhadapan. 1 orang ditugaskan untuk diam tanpa emosi, sementara kawannya berusaha menggoda sekuat tenaga, bahkan sampai lawannya tertawa. Itu contoh daripada latihan konsentrasi. Yang nomor 2, latihan imajinasi. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya khayalmu, seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Latihan ini bisa dilakukan sendiri-sendiri atau
berimajinasi bersama. Lakukan permainan imajinasi, misalnya kamu berimajinasi pergi berpetualang ke hutan belantara, mendaki puncak yang tinggi, menuruni jurang yang curam, dan bertemu dengan berbagai binatang, baik yang jinak maupun yang luas. Itu artinya kita latihan berimajinasi. Kemudian kita lihat latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat bagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya, seperti melihat orang sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus asa, kegelian, lucu, tertawa, terbahak-bahak, dan berbagai emosi lainnya. Kemudian emosi-emosi itu ditampilkan satu persatu saat latihan, sehingga akan tampak dalam ekspresi wajah dan tubuh. Nah, bagaimana anak-anak? Itulah penjelasan dari bab 7 tentang meragakan adegan prahmen. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak paham? Silakan anak-anak tonton video ini sampai anak-anak mengerti, dan lihat juga di buku paket bab 7. Nanti di situ selebihnya akan ada yang lebih terinci. Sekian dulu dari Ibu. Sampai berjumpa minggu depan. Ingat anak-anak, semangat ada di rumah, jaga kesehatan, tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan dengan air yang mengalir. Thank you.